Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya sudah ringkas, sudah saring pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman. Dan pertanyaan-pertanyaan ini kalau seandainya kalian jalani dengan konsisten, pasti kalian bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar dari video-video yang terdahulu sampai sekarang itu saya baru lihat lagi teman-teman ya, dan ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat saya jawab teman-teman, tetapi saya sudah ringkas pertanyaan-pertanyaannya teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting sekali. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang lihat channel di sini gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian nanti tiru ya bagaimana cara menanganinya gitu teman-teman, biar kalian itu cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah pertanyaan yang urgentnya itu ada 6 teman-teman. Yang pertama nih, pada sakit dada sakit menusuk sampai belakang, apakah itu dari asam lambung? Nah ini teman-teman ya, jadi ketika kalian mempunyai sensasi apapun teman-teman ya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya kalian belum diperiksa sama dokter teman-teman ya, alangkah baiknya kalian periksakan saja dulu teman-teman ya. Jangan terlalu mendiagnosa diri sendiri teman-teman ya, mentang-mentang di YouTube itu sekarang banyak sekali share-share video tentang keluhan kesehatan teman-teman ya, kalian terlalu menyamakan dan kalian mendiagnosa diri sendiri, nanti kalian itu wah ini jangan-jangan gangguan asam lambung nih, sehingga ketika kalian tangani tidak sembuh-sembuh. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika kalian mempunyai sensasi tidak nyaman untuk kesehatan kalian teman-teman ya, hal yang paling pertama itu adalah diperiksakan dulu ke dokter teman-teman ya, biar kita itu tahu diagnosa itu benar gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian diagnosanya sama dokter itu cuman asam lambung ya sudah teman-teman, tetapi kalau misalnya Pak sensasinya ini dada menusuk sampai ke belakang, nah itu cuman pengaruhnya saja teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian tanpa memeriksakan dulu ke dokter teman-teman, kemudian kalian mempunyai sensasi tidak nyaman, salah satunya contohnya misalkan dada sakit ya menusuk sampai ke belakang, karena nonton-nonton video tentang seputaran sensasi teman-teman, kalian mendiagnosa diri sendiri, wah ini jangan-jangan gua dari asam lambung nih. Tahu-taunya ketika kalian periksa ke dokter itu dari jantung.
Nah itu teman-teman, nanti ketika kalian berpikirnya asam lambung, kalian tangani asam lambungnya, jantungnya tidak, ya sama saja percuma teman-teman ya. Nah itu, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sekarang belum diperiksakan ke dokter teman-teman ya, jangan terlalu mendiagnosa diri sendiri teman-teman ya. Percayakan saja sama dokter, periksakan ke dokter. Kalau seandainya kalian terkena gangguan asam lambung saja teman-teman ya, kayak macam GERD, asam lambung, dispepsia fungsional, gastritis dan sebagainya, tentang seputaran pencernaan teman-teman ya, ya sudah, berarti pencernaan kalian yang bermasalah. Berarti untuk penyakit-penyakit yang lain, untuk gangguan-gangguan yang lain tidak ada. Nah itu teman-teman, makanya ketika ini ada orang yang bertanya, dada sakit menusuk sampai belakang, apakah itu dari lambung? Kalau seandainya belum ada diagnosa dari dokter teman-teman ya, sebaiknya kalian periksakan saja. Tetapi kalau seandainya sudah ada diagnosa dari dokter, itu cuma asam lambung saja, jantungnya aman-aman saja, nah berarti itu dari penegangan otot teman-teman ya. Penegangan otot dari mana? Itu cuma respon tubuh saja teman-teman. Biasanya untuk orang asam lambung biasanya suka diikuti dengan anxiety disorder biasanya, tetapi ada juga orang yang terkena asam lambung tetapi tidak terkena anxiety disorder teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian terkena anxiety disorder juga, dampaknya atau efeknya bisa seperti itu ya, mempunyai sensasi dada sakit menusuk sampai ke belakang. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Bagaimana solusinya? Usahakan kalau seandainya itu dampak gitu teman-teman ya, usahakan kalian tuh harus tenang teman-teman ya. Usahakan kalian harus tenang, kemudian minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian bantu juga dengan sering berjemur teman-teman, kemudian hindari stresnya. Nah itu teman-teman ya, karena yang bisa melonggarkan otot-otot kita teman-teman ya, kalau seandainya kitanya rileks. Nah itu teman-teman, karena sakit menusuk sampai ke belakang itu kalau seandainya bukan dari jantung, itu karena penegangan otot teman-teman. Nah makanya gimana caranya supaya otot kita itu tidak menegang? Ya makanya usahakan hindari stresnya, hindari pemikiran-pemikiran yang membuat kita tegang, kayak macam ketakutan inilah, ketakutan itulah dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, berapa lama kita harus konsumsi obat lambung? Nah ini teman-teman ya, kalau seandainya kalian sudah diagnosa ke dokter teman-teman ya, sudah periksakan ke dokter, kemudian diagnosanya asam lambung teman-teman, kemudian kalian konsumsi obat lambung teman-teman ya, itu biasanya jangka waktunya itu tidak lama teman-teman ya. Nah untuk jangka waktunya sebaiknya kalian konsultasikan saja ke dokter teman-teman ya. Saya juga dulu seperti itu. Ketika saya sering bolak-balik ke rumah sakit, ganti dokter, ganti rumah sakit teman-teman ya, itu sudah berbulan-bulan konsumsi obatnya itu aja ya. Dari dokter ini dikasih obatnya itu, pindah rumah sakit dikasihnya itu obat yang lain gitu teman-teman. Tetapi ketika saya lihat semuanya obat lambung. Nah itu teman-teman, dan ketika merasa capek nih konsumsi obat terus nih, nah itu teman-teman konsultasikan saja ke dokter. Nanti juga dokter bakalan tahu kapan Anda harus berhenti konsumsi obatnya teman-teman ya. Dulu waktu saya sering curhat ke dokter teman-teman ya, udah berapa lama nih saya konsumsi obat, teman-teman merasa capek, saya juga bilang dulu ke dokter, dok ini tidak ada perbaikan, saya bilang gitu. Saya pengen obat yang paling bagus, saya bilang gitu. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, apapun caranya itu pasti ditempuh teman-teman ya, karena pengen cepat membaik. Nah itu teman-teman, nah, makanya dulu itu ketika tidak ada perbaikan, saya ngomel juga sama dokter. Dokter, ini nih sudah berbulan-bulan nih saya konsumsi obat ini, konsumsi obat itu tidak membaik-membaik. Saya bilang seperti itu teman-teman ya. Dan ketika ditanya, sudah berapa lama Anda konsumsi obat lambung? Dokternya bertanya seperti itu, dan waktu itu kalau nggak salah sekitar 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan lah. Lupa lagi, ada tuh di videonya yang terdahulu teman-teman ya, tengok videonya terdahulu tentang obat saya tuh dulu. Nah ketika dalam jangka waktu durasi seperti itu, malah justru saya itu disuruh berhenti teman-teman ya. Pak, kalau seandainya tidak ada perbaikan, alangkah baiknya dihentikan saja teman-teman ya. Saya dulu dianjurkan sama dokter itu seperti itu. Karena obat-obat lambung seperti ini tidak baik juga dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama. Nah itu teman-teman, tetapi dulu itu saya penasaran juga lah. Lantas saya itu ini sembuhnya gimana kalau seandainya tidak konsumsi obat, saya bilang seperti itu. Malah dokter itu menyatakan bahwa bapak itu disuruh ke psikiater. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jadi ketika sering mengeluh ini, ketika diperiksa dinyatakan baik-baik saja, cuman asam lambung saja. Tetapi yang namanya cemas, was-was, gelisah, sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu selalu ada teman-teman. Tetapi ketika diperiksa itu baik-baik saja. Nah makanya saya sering mengeluh, kalau seandainya ini obat ditinggalkan, saya bilang gitu, lantas untuk kesembuhan saya itu seperti apa? Bapak itu baik-baik saja Pak.
Kalau seandainya Bapak pengen lebih baik katanya gitu, silakan Bapak hubungi psikiater. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sekarang sudah mengkonsumsi obatnya itu sudah begitu lama, teman-teman, kemudian tidak kunjung membaik juga, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian bertanya berapa lama nih kita harus konsumsi obat lambung, sebaiknya kalian konsultasikan saja ke dokter. Nah itu teman-teman, dokter lebih paham, lebih tahu tentang durasi yang harus kalian jalani untuk konsumsi obat. Nah itu teman-teman, tetapi untuk sepengalaman saya dulu, saya curhatnya itu lupa lagi ya, karena ini kejadian udah lama ya, ada di video yang terdahulu tuh. Itu saya bilang, nggak tahu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan lah, sekitar di bulan-bulan itulah. Itu saya bilang seperti itu teman-teman, dan ketika dokternya mendengarkan keluhan saya, oh ini udah lama nih konsumsi obatnya tetapi tidak kunjung membaik, malah saya disuruh berhenti. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika kalian sekarang pengen tahu teman-teman ya, pantasnya berapa bulan sampai berapa bulannya kalian harus konsumsi obat, kalian tanyakan saja ke dokter. Nanti juga dokter itu kalau seandainya disuruh berhenti ya berhenti, kalau seandainya disuruh lanjut ya lanjut gitu teman-teman ya, dokter lebih tahu. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian nomor 3-nya nih, apakah bisa menangani asam lambung tanpa obat? Nah bisa teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mengenali tentang seputaran asam lambung, teman-teman, asam lambung itu ada di dalam lambung kita, teman-teman ya. Itu asam lambung itu bukan penyakit, teman-teman, tetapi hanya gangguan. Jadi asam lambung kita itu kurang berfungsi dengan baik lah. Nah itu teman-teman, nah sekarang bisa nggak menangani asam lambung tanpa obat? Bisa teman-teman, toh saya juga dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sudah berbulan-bulan teman-teman ya, mengkonsumsi obat tetapi tidak ada perbaikan. Tetapi setelah berhenti teman-teman ya, kemudian saya menjaganya itu dengan 3P, jadi mengobatinya atau menanganinya itu dengan 3P, kemudian di situ ada perbaikan teman-teman ya. Nah itu jadi patokan buat kalian, ternyata untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bisa ditangani dengan dengan secara alami teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, berapa lama proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Nah ini pertanyaan yang paling saya senangi gitu teman-teman ya, banyak sekali yang bertanya seperti itu ya. Berapa lama proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis buat semua orangnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang sebentar, ada yang agak lama, ada yang begitu lama teman-teman ya, tetapi semuanya juga sama membaik. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalkan kalian pengen cepat membaik teman-teman ya, alangkah baiknya kalian konsisten dengan metodenya. Apa itu metode untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis? Yang pertama, menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Ada orang juga yang cuman 7 bulan, 5 bulan sudah sembuh teman-teman ya, tetapi ada juga yang lama membaiknya. Nah kenapa bisa lama seperti itu? Ya karena biasanya orangnya itu jarang konsisten terhadap metodenya. Karena obat yang saya alami teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis itu adalah 3P teman-teman ya, pola makan tetap dijaga. Kalau seandainya sering kembung, sering begas, sering mencret, berpikir logikanya ya kita harus jaga makan teman-teman ya. Nah itu kita banyak sensasi, ada rasa tidak nyaman seperti itu ya, kita tidak nyaman itu ya karena kita was-was gelisah, soalnya penyakitnya itu takut berbahaya. Nah itu teman-teman, itu butuh pemahaman. Nah itu teman-teman ya, kalian mengalami rasa tidak nyaman itu dari mana? Dari pencernaan. Itu kan teman-teman, sekarang pencernaannya keluhannya apa? Saya sering kembung Pak. Nah usahakan tangani kembungnya dengan cara seperti apa? Kembung itu dari mana? Dari gas yang berlebih, dari asam lambung yang tidak normal. Nah makanya tangani asam lambungnya dengan cara seperti apa? Yang sederhana itu jaga jenis makanannya. Berpikir logikanya, ketika kalian kembung nih teman-teman ya, ketika kalian kembung, apakah kalian bisa konsumsi makanan-makanan yang mengandung gas? Kan gitu teman-teman. Nah sebaiknya dijaga saja teman-teman. Dan untuk saya pribadi dulu, menjaga asam lambung saya itu, menjaga pencernaan itu bukan sama obat, bukan sama herbal teman-teman, tetapi mengembalikan lagi pencernaan saya itu kayak macam bayi lagi. Nah itu teman-teman, jadi kita layaknya menjaga pencernaan bayi itu kayak gimana?
menjaga asupannya, jangan sampai dimasukin yang namanya pedes-pedesan, asam-asaman, santan-santanan, teman-teman ya, kemudian makanan yang bergas. Pokoknya makanan-makanan yang kurang sehat hindari, teman-teman ya. Lemak tinggi hindari saja dulu. Nah itu teman-teman, ketika kalian konsisten menjalaninya, pasti kalian bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman. Kemudian dari perasaannya, sama teman-teman ya, untuk perasaannya harus dijaga juga. Kenapa perasaannya harus dijaga ya? Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, perasaan itu setiap harinya itu merasa tidak nyaman, teman-teman ya. Merasa tidak nyaman karena apa? Ya karena kita merasa takut. Takutnya dari mana? Takutnya gangguan asam lambung ini berbahaya. Nah itu teman-teman ya, padahal tidak. Nah makanya jaga perasaannya dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh saja. Kalau seandainya kita sudah konsisten terhadap 3P-nya, belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Alihkan pemikiran-pemikiran kita itu jangan selalu menjurus ke hal-hal negatif. Nanti kalau seandainya kalian pikirannya selalu menjurus-jurus ke hal negatif, teman-teman ya, kalian pasti nanti ya ketakutannya nggak hilang-hilang. Kalau seandainya ketakutannya nggak hilang-hilang, rasa tidak nyaman itu selalu hadir tiap hari, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan konsisten sama metodenya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga. Tidur di malam hari harus cukup, olahraganya juga harus cukup gitu teman-teman. Kemudian pola pikirnya juga harus dijaga. Cara mengolah pola pikir itu kayak gimana? Kalian harus bisa berpikir wajar, teman-teman ya. Ada kelengan nih, ketika kelengan agak pusing nih, jangan pernah berpikir kalian itu mau mati. Jangan, teman-teman ya. Pahami, kemudian kalian harus bisa berpikir wajar kalau seandainya kelengan itu dari gula darah sedang turun. Nah itu teman-teman, solusinya gimana? Ya banyak makan saja. Banyak makan, banyak ngemil, teman-teman ya, perbanyak minumnya juga. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik. Jangan pernah berpikir, wah ini jangan-jangan gue mau mati nih. Jangan-jangan gue mau pingsan nih. Tambah takut, nanti ketika takut hadir, cemas hadir, ya pasti ada rasa tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang bertanya berapa lama proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu, setiap orangnya itu berbeda-beda, teman-teman ya. Jadi ada yang sebentar, ada yang agak lama, ada yang begitu lama, teman-teman ya. Tergantung daripada siapa orangnya yang paling konsisten menjaga metodenya, yaitu 3P-nya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih, nomor 5. Tanda-tanda kita sudah sembuh dari asam lambung dan anxiety. Untuk asam lambungnya sederhana sebetulnya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian pengen lihat kesederhanaannya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian BAB nih, kalian BAB, terus BAB-nya itu udah berbentuk teman-teman ya. Nah berarti itu kalian sudah membaik asam lambungnya teman-teman. Nah, tetapi ada perasaan tidak nyaman nih, ada perasaan tidak nyaman, Pak saya itu BAB-nya udah berbentuk nih, udah bagus lah gitu kan ya, tetapi masih mempunyai perasaan tidak nyaman, kan seperti itu teman-teman ya. Nah berarti perasaan tidak nyaman itu bukan dari asam lambungnya teman-teman ya. Ingat, kita tuh terkena 2 gangguan, yang pertama gangguan asam lambung, yang kedua gangguan anxiety disorder teman-teman. Nah berarti kalau seandainya ada rasa tidak nyaman itu dari gangguan anxiety disorder atau psikosomatis, atau dari mentalnya, atau dari terlalu banyak pikirannya. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan ketika kalian sekarang BAB-nya sudah berbentuk teman-teman ya, kemudian kembung-kembungnya sudah tidak ada gitu teman-teman ya, itu kalian itu pasti asam lambungnya itu sudah normal, pencernaan kalian itu sudah normal. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian tanda-tanda ketika kita sudah sembuh dari anxiety disorder teman-teman ya, rasa cueknya sudah besar teman-teman ya. Ketika kalian ada sensasi sedikit saja, itu kalian cuek teman-teman ya, karena kalian lebih tertarik ke hal-hal yang menyenangkan. Ketika kalian mau jalan-jalan nih, misalkan kalau seandainya anxiety disordernya sudah mau membaik teman-teman ya, ketika kalian diajak jalan-jalan sama teman-teman ya, ayo dong jalan-jalan ke sana, menyenangkan, katanya seperti itu. Nah ketika jalan-jalan kemudian sensasi kalian hadir, nah kalian itu justru lebih tertarik ke jalan-jalannya dari ketimbang kalian rasakan sensasi yang hadir. Nah itu teman-teman ya, bentar dong, ini lagi mules nih, sok tunggu dulu bentar, paling juga 5 menit nanti lewat. Nah itu teman-teman, akhirnya kalian bayangkan yang menyenangkan di sana, menyenangkan, akhirnya kalian itu mengalahkan sensasinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk perbaikan dari anxiety disorder itu sebetulnya kita itu sudah mempunyai rasa cuek yang sangat besar, kemudian sudah mempunyai rasa bahagia yang sangat besar, kemudian kita itu tidak selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang kematian, berpikir tentang hal negatif. Nah itu teman-teman, itu tanda-tanda anxiety disordernya sudah membaik. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian selanjutnya, apa yang harus saya lakukan agar cepat membaik? Nah ini pertanyaan bagus juga teman-teman ya, dari orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Apa yang harus saya lakukan agar cepat membaik? Sudah saya katakan tadi ya.
belajar masa bodoh saja, jangan pernah berpikir yang lain-lain, teman-teman ya, percayakan sama dokter. Kalau seandainya sudah, kata dokter itu sudah diagnosa cuman asam lambung saja, cuman GERD saja, dispepsia fungsional, kemudian ada gastritis dan sebagainya, tentang seputaran pencernaan gitu teman-teman ya. Kalian jangan pernah berpikir tentang penyakit yang berat teman-teman ya. Asam lambung itu, gastritis itu bisa ditangani dengan menjaga pola makan teman-teman ya. Selebihnya untuk sensasi yang hadir dari psikis teman-teman ya, usahakan jaga pola pikir. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, biar kalian cepat membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, yang pertama jaga pola makan yang baik dan benar gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya jaga pola hidup dengan yang benar teman-teman. Kemudian yang ketiganya jaga pola pikir yang benar. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Pola makan yang kayak gimana Pak untuk pola makannya? Jaga jam makannya, kemudian jaga jenis makanannya. Kemudian untuk pola hidup, usahakan sering olahraga semampunya. Yang penting hindari terlalu sering berdiam diri. Nah itu teman-teman, kemudian tidur di malam harinya harus cukup minimal 8 jam dalam satu malam. Kemudian untuk pola pikirnya, jangan pernah mengait-ngaitkan sensasi yang hadir itu dengan hal-hal yang berbahaya. Teman-teman ya, ada kembung. Jangan pernah dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya. Wah, jangan-jangan nih kanker usus nih. Wah, ini jangan-jangan ini penyakit berat nih. Jangan seperti itu, teman-teman. Berpikir wajar saja. Nah, kemudian selebihnya usahakan selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Ya karena untuk menghindari stres, untuk menghindari pikiran kita selalu mengait-ngaitkan terhadap hal-hal yang berbahaya. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya videonya, karena sekarang hujan. Jadi videonya saya tidak akan perjelas panjang lebar teman-teman, karena sekarang lagi hujan nih. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis nggak bisa hujan-hujanan seperti ini teman-teman ya. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, hidup merasa normal kembali dan sudah bisa menghadapi semuanya. Nah itu teman-teman, itu sebagai salah satu tanda ketika kita sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.